Teman-teman sekalian, dalam pembukaan ini saya akan titik beratkan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena orang tua kita, maka kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Dan Allah lah yang memilih mereka menjadi orang tua kita. Kita nggak bisa punya pilihan. Lahir, begitu kita buka mata kita, atau mulai kita bisa melihat lah, karena biasanya dikatakan bayi awal lahir masih belum bisa melihat. Beberapa hari setelah dia bisa melihat, maka dia hanya tahu ini ayahnya dan ini ibunya. Dan kita akan dinisbatkan pada sang ayah selamanya sampai hari kiamat. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia itu fasik, orang jahat jauh dari agama, atau dia orang soleh. Begitu juga dengan ibu kita. Seburuk apapun keadaan mereka, Allah telah memilih mereka menjadi ibu kita. Apa maknanya apa yang saya ingin sampaikan ini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih mereka, bukan kita. Maka kita tidak punya hak sebagai makhluk untuk menolak pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menyesal menjadi anak seorang ayah atau seorang ibu hanya karena mereka cacat secara fisik, hanya karena mereka tidak punya jenjang pendidikan yang tinggi, hanya karena mereka miskin, hanya karena mereka kafir, hanya karena mereka fasik. Semua itu tidak boleh ada sama sekali. Bukan hanya ucapan saya ini untuk siswa dan siswa yang hadir dari Al-Wildan di sini, tetapi bahasa saya ini untuk semua kita. Termasuk yang mengikuti di medsos, termasuk para orang tua wali pun, atau orang tua ataupun wali daripada siswa-siswa ataupun guru-guru, sama halnya. Orang tua kita adalah pilihan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menggantungkan surga serta ketaatan kepadanya pada kedua orang tua tersebut. Baik mereka muslim atau mereka kafir. Baik mereka soleh atau mereka fasik. Kalau ada orang tua yang membengkalikan anaknya, contoh misal, tentu ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi, ya. Bahkan kita mungkin biasa dengar ini beritanya. Kalau ada orang tua yang membuang anaknya, ya, di pinggir jalan, dia serahkan kepada orang. Ada naudzubillah orang yang transaksi jual beli anaknya, misal. Ya. Apakah pertanyaannya, gugur bakti anak tersebut setelah dia dewasa dan dia tahu siapa orang tua yang sebenarnya? Jawabannya tidak. Perbuatan buruk orang tua, dia berdosa dengan Tuhannya. Kenapa dia bengkalikan hak anaknya? Tetapi, ya, kewajiban anak untuk bakti pada orang tuanya tidak akan pernah gugur selamanya. Dan Allah menjadikan pilihannya tadi sebagai ayah dan ibu kita ini adalah orang-orang yang menjadi penyebab, ya, atau kita jadikan sebagai tanda kutip kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surah Isra, surah nomor 17, ayat 23 sampai 24. Kita buka sama-sama Al-Quran ini, kita tadabburi ayatnya, bagaimana Allah menitik beratkan, ya, bahwasanya kedua orang tua itu ada hubungannya. Kalau kita bakti dengan mereka, ya, kita bisa meraih surga, kita bisa meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang membuat mereka menjadi orang tua kita, dan akhirnya kita juga, ya, dihubungkan bentuk ketaatan kita kepada salah satunya, ya, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Al-Isra surah nomor 17 ayat 23 dan 24 saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat demi ayat perhatikan terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada seluruh orang beriman. Yang mengimani Al-Quran tahu ini. Allah berfirman kepada setiap orang di antara kita. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak usah repot-repot, ya, cari Tuhan lagi. Udah, la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul yang telah diutus. Ya, kalau di zaman kita sekarang Muhammad SAW, dan mengikuti kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran, kitab yang suci yang memandu kita kepada perkenalan siapa Tuhan kita, dan juga mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang larang, apa yang Allah larang, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Dan hendaklah selanjutnya setelah tidak berbuat syirik, patuh kepada Allah, hanya nyembah kepada Allah. Perhatikan, ya, ini asas daripada kita diciptakan di muka bumi ini, ya. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor
51 ayat 56 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Aku tidak ciptakan manusia dan ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ini asasnya sebenarnya. Ini potongan awal ayat surah Isra. Menjelaskan tentang Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah itu tujuan kita diciptakan. Lalu setelah itu apa? Allah nggak langsung hubungkan dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi Allah hubungkan dengan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Terjemahan lainnya, sesempurnanya, semaksimal mungkin. Semua kosakata yang semakna dengan ini masuk dalam makna ini. Sebaik-baiknya. Masuk dalamnya, biar mereka buruk kau tetap baik. Biar mereka jahat kau tetap baik. Biar mereka kurangi hakmu tetap kau balas dengan hak yang baik. Sempurna. Sebaik-baiknya. Dahulukan mereka dari dirimu. Itu maknanya semua. Lalu Allah bilang apa? Salah satu gambaran tentang perbuatan baik anak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Ya. Jangankan mereka masih muda dan kuat, yang sibuk membiayai kita. Si ayah cari nafkah, si ibu sibuk mengaturkan pakaian, masakannya, mengatur anak ini dengan baik di rumah supaya makanannya sehat, minumannya sehat, tidurnya nyenyak. Ya, kalau sakit dia sembuh, pilihkan sekolah yang terbaik. Ya. Semuanya orang tua lakukan yang terbaik. Itu aja sudah luar biasa, harus kita balas kebaikan orang tua kita. Ya. Tapi Allah berikan gambaran sini bukan di masa muda mereka, di masa tua mereka. Tahu teman-teman sekalian apa yang dimaksud di sini masa tua? Apa yang maksud tujuannya apa? Orang kalau sudah tua, apalagi kalau sudah pikun ya, dikatakan sini bila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Makna berumur lanjut ini pikun. Ya. Atau berumur yang sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa bekerja, sudah sulit bergerak, ada yang stroke, ya. Ada yang sudah pikun, sudah lupa, nggak tahu nama anaknya bahkan. Begitupun keadaan mereka sudah tidak bisa bantu lagi kamu, nggak bisa lagi berikan kamu pakaian, nggak bisa lagi berikan kamu ide, nggak bisa lagi selamatkan kamu dari mara bahaya. Maka Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan pada keduanya kalimat ah. Ah ibu ini, ah ayah ini. Sudah tua, biasanya orang tua itu rewel. Ya. Dalam kondisi mereka rewel, tidak produktif lagi, nggak bisa lagi membantu kita apa-apa. Murni betul-betul 100% hidupnya kita yang harus urus. Tidak boleh ucapkan kalimat ah. Apalagi di saat mereka produktif. Yang memang mereka masih terus melindungi kita. Ya. Tolong anak-anak yang ikuti acara ini, perhatikan baik-baik. Ingat, renungi dalam keseharian. Setiap kali mau makan, ibu siapin. Masakan yang terbaik. Ya. Pakaian disetrika dengan bersih. Masuk kamar mandi, sabun, sampo sudah ada, handuk sudah disiapin. Semua keluh kesah didengarkan oleh mereka. Kadang-kadang kesibukannya ditinggalkan hanya karena mendengarkan keluhan Anda, keluhanmu wahai Ananda. Begitu juga dengan pada saat sakit, dia berusaha untuk menyembuhkan. Ayah sibuk transaksi sana, transaksi sini, lamar kerja sana, lamar kerja sini, ditipu orang, utang belum dibayar, diteriknya matahari, turunnya hujan. Semua itu hanya untuk membiayai hidupmu, supaya bisa membayar sekolah, bisa membuat kamu makan dalam seharian sehingga tidak kelaparan, bisa ada naungan yang cukup, kendaraan yang cukup. Nilai setiap perbuatan baik orang tua itu, makanya tidak bisa dibayar jasa orang tua. Dan saya sudah bahasakan tadi, kata para ulama, walaupun dalam kondisi mereka jahat sama anaknya, tetap tidak bisa gugur baktinya anak kepada orang tua.